Pandemi COVID-19 memukul dua aspek kerentanan kita, rasa takut dan rasa sakit. Takut akan kematian, takut akan terinfeksi, dan takut akan ketidakpastian di masa depan, serta rasa sakit berjuang untuk sembuh, rasa sakit kehilangan orang yang kita sayang, atau bahkan rasa sakit kehilangan pekerjaan sementara beban terus menumpuk. Dengan dua hal itu, kadang kita bereaksi overreaktif didorong oleh kecemasan. Padahal sikap overreaktif lebih sering justru menambah masalah. Lalu bagaimana caranya tetap mindful ketika situasi sedang tidak baik-baik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari persoalan yang kita hadapi di tengah pandemi berasal dari sikap overreaktif kita atas sesuatu. Misalnya, tisu toilet yang ludes ketika pemerintah Australia mengumumkan akan lockdown 14 hari di Melbourne. Atau harga masker yang melonjak seiring tidak seimbangnya permintaan dengan stok barang yang tersedia di pasaran, salah satunya karena diborong mereka yang terlalu panik sehingga lupa bahwa yang terancam karam bukan hanya dirinya. Di sisi lain, pandemi juga bikin anxiety. Salah satunya disebabkan karena kecemasan akan masa depan yang serba tidak pasti. Sebagian orang memutuskan bunuh diri dengan tekanan yang dihadapi. Belum termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang juga mengalami kenaikan sebagai ekses, salah satunya ketidakmampuan untuk tetap mindful menghadapi tekanan yang rasanya seperti tidak akan berkurang. Karena itu, penting bagi kita, sebagaimana disampaikan Ratih Arum di buku Faith and Pandemic, untuk membangun resiliensi psikologis menghadapi situasi yang berat yang tidak baik-baik saja. Nantinya, jika dengan resiliensi tersebut kita bisa mengalahkan pertandingan super berat melawan COVID-19 dan dampak multidimensinya ini, kita mungkin akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kata Viktor Frankl, cobaan yang menyiksa bukanlah suatu aib dan bukan sesuatu yang mesti dihindari. Jangan-jangan ia adalah sesuatu yang mesti dirangkul dalam proses kita menemukan makna. Kebahagiaan, kata dia, bukan berarti ketiadaan rasa sakit dan atau rasa takut. Melainkan kemampuan kita untuk berdamai dengan dua perasaan itu, menerima keduanya sebagai bagian tak terelakkan dari kodrat hidup. Agar kita mampu menerima rasa sakit dan rasa takut sebagaimana adanya, kita perlu mindful. Menjadi mindful bukan berarti menafikan cobaan berat dan ketakutan yang kita rasakan di situasi serba tak pasti ini. Menjadi mindful adalah menerima rasa sakit dan rasa takut itu tetapi tidak membiarkan keduanya menghancurkan kita. Menjadi mindful, sebagaimana disampaikan Ratih Arum, berarti eling atas kehari-inian. Menerimanya dengan ikhlas, tanpa menyibukkan diri akan hari esok, atau menyiksa diri dengan duka yang terjadi hari kemarin. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita seperti kata Minke dalam Mimi Manusia, berjuang dengan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mindful? Sebagian orang melatih mindfulness melalui meditasi, tetapi kalau saya melalui sholat. Karena sholat bagi saya memiliki efek meditatif yang menenangkan. Dalam sholat ada terma khusyuk di mana kita diminta untuk hadir pada momen sekarang. Kita tahu setelah ini ada momen berikutnya, tapi kita tidak digelisahkan dan tidak diburu-buru. Kita menikmati dan sadar pada setiap momen. Dari sana kita berlatih mengambil jeda. Dan pengambilan jeda ini bermanfaat agar kita tidak overreaktif. Ketika ada impuls, kita menaruh jeda untuk menganalisa impuls dan memetakan strategi respon paling tepat. Awal-awal mungkin sulit, akan kelupaan, jeda yang diambil mungkin akan lebih lama, tidak apa-apa. Lama-kelamaan proses analisis kompleks di masa jeda tersebut akan lebih cepat.
Tidak ada yang menginginkan pandemi dan krisis, tapi sejarah membuktikan bahwa pandemi bisa jadi merupakan salah satu cara alam mencapai keseimbangan baru. Dalam proses alam beradaptasi, kita dilatih dengan kondisi tak pasti dan tekanan yang berat, yang jika kita survive, salah satunya dengan melatih mindfulness, kita mungkin juga akan mencapai keseimbangan psikologis dan kematangan yang baru. Semoga. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.